Minggu pagi, Warga desa Tonjong di Kabupaten Brebes digegerkan dengan aksi pembunuhan sadis terhadap seorang anak berusia 7 tahun pada Minggu 20 Maret 2022 dini hari. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh ibu kandung korban bernama Kanti Umi. Seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah, berinisial KO, yang berumur 35 tahun, tega menganiaya 3 anak kandungnya hingga membuat 1 diantaranya tewas dan 2 terluka. Peristiwa itu terjadi di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Brebes pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, pagi setelah sholat subuh. Ia tega membunuh anak kandungnya sendiri dengan menggorok leher korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Korban yakni AT, anak kandung pelaku yang masih berusia 7 tahun. Selain AT, pelaku juga diketahui sempat melakukan percobaan pembunuhan terhadap 2 anak lainnya, yakni SA yang berusia 10 tahun dan EM yang berusia 4,5 tahun. Namun, kedua korban tersebut berhasil selamat dengan luka yang cukup serius di bagian dada dan di leher. Kedua korban berteriak meminta tolong hingga akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Di dalam wawancaranya, pelaku mengatakan, "Saya ingin menyelamatkan anak saya, biar nggak hidup susah. Gara-gara saya, hidupnya susah. Saya mau menyelamatkan anak-anak, biar nggak dibentak-bentak. Mendingan mati saja, biar nggak ngerasain sedih," ujarnya. Ia mengaku ingin disayang oleh suaminya. Dia menyebut sang suami sering menganggur. Polisi menyebut KU nekat melakukan aksinya karena depresi. Awalnya, terduga pelaku sebagai perias kecantikan di salon dan terpaksa menganggur karena pandemi COVID-19, sehingga kebutuhan hidup hanya dari penghasilan suami yang bekerja di Jakarta. Selain itu, ada faktor pengalaman masa lalu dari individu tersebut. Dalam konteks perempuan yang memiliki anak, kesiapan individu untuk memiliki anak harus siap secara fisik maupun mental. Menurut pemeriksaan di RSUD Dr. Suselo Slawi, hasil pemeriksaan menyatakan jika ibu 3 anak itu mengalami gangguan jiwa berat yang nyata. Gangguan kejiwaan ini sudah mengganggu terduga pelaku dalam beraktivitas sehari-hari. Kejiwaan ini juga sudah menurunkan kemampuan fungsinya, baik fungsi sosial, fungsi ekonomi, maupun fungsi sebagai seorang ibu. Jadi, ini bukan sebuah kejadian yang baru dialami dan bukan gangguan jiwa yang baru dialami. Tapi, ini adalah sebuah rangkaian. Bahkan, saat kami melakukan pemeriksaan lebih jauh, ada gangguan-gangguan jiwa sejak masa kanak-kanak sampai dewasa, kata dokter kejiwaan RSUD Dr. Suselo Slawi, Dr. Gloria Immanuel. Menurutnya, pembunuhan yang dilakukan terduga pelaku merupakan puncak dari gangguan jiwa yang selama ini ia alami. Menurut seorang psikolog, mulai dari peran istri, ibu, anggota masyarakat, hingga pekerja, peran ganda yang dimiliki perempuan ini dapat menambah tekanan yang berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Menanggung beban berat, tapi tidak jarang mereka urung mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tidak adanya dukungan ini bisa membuat tekanan yang dirasakan oleh dia menjadi lebih berat dari yang semestinya. Kondisi ini bisa membuat mentalnya jatuh. Ia akan merasa sendiri dalam kondisi yang berat dan tidak ada pihak yang menguatkannya. Selain hal-hal di atas, depresi pada seorang perempuan berkeluarga bisa didorong oleh pengalaman di masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin trauma akan suatu peristiwa dapat berpengaruh pada bagaimana individu tersebut memandang dirinya, situasi, maupun kehidupannya.